Shalom, selamat pagi sahabat GCC, apa kabar? Saya percaya Anda luar biasa di pagi hari ini. Pagi hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda berdoa pagi hari ini? Mari jika belum saudara berdoa, mari sama-sama kita bawa kehidupan kita untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami di pagi-pagi benar Tuhan, kami tanggalkan segala beban-beban, kami tanggalkan segala pikiran-pikiran yang berkubu, dan kami mau datang kepada Tuhan membuka hati lewat hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Amin, Jesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Tuhan ditinggikan atas seluruh Tuhan, kami bawa bangsa kami Tuhan, pemimpin bangsa, pemimpin gereja, pemimpin kota-kota Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Kami merindukan ada pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang keputusannya lahir dari takut akan Tuhan. Sama seperti Daud, sama seperti Tuhan Salomo, sama seperti Tuhan Raja Asa, Hizkia, raja-raja Yehuda yang berpikir untuk kepentingan Tuhan. Mereka menghalau segala bentuk penyembahan berhala dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ada orang-orang seperti Raja Yosia, Raja Yosafat, orang-orang yang mengambil sikap untuk mendengarkan suara Tuhan untuk setiap keputusan penting yang mereka perbuat. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga Tuhan, kami berpikir untuk bangsa kami, Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan, Indonesia di pikiran-Mu. Biarlah kami tidak hanya memikirkan perkara-perkara kebutuhan pribadi kami, tapi kami memikirkan kepentingan kota dan bangsa kami. Ketika pemimpin-pemimpin dunia takut akan Tuhan, kami percaya keadaan negeri kami akan baik-baik saja. Indonesia di hati-Mu Tuhan, Indonesia di pikiran-Mu, Indonesia di rencana-Mu. Di dalam nama Yesus, we worship You Jesus. Kami sambut berkat-berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami percaya pagi hari yang diberkati Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan Engkau, Tuhan turun tangan dalam hidup kami. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Saudara-saudara yang rindu untuk terus diberkati dengan channel ini, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Dan saudara silakan mengikuti tiap pagi, sebab tiap pagi kami merenungkan 5 pasal per hari
Dalam anugerah Tuhan kita sudah ada di kitab 2 Raja-Raja. Saudara-saudara kalau mau mengikuti firman Tuhan yang sudah terlewati, saudara bisa buka di link channel YouTube kami dan saudara bisa kembali mengikutinya. Saudara pelan-pelan saja dan saya percaya kita akan mempelajari Alkitab kurang dari waktu 1 tahun dan kita akan terus mengulang sampai hidup kita dipenuhi dengan firman. Yang bersyukur percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13, 5 pasal selanjutnya sampai dengan 2 Raja-Raja yang ke-17. Tetap semangat saudaraku, di pagi hari ini kita sambut firman Tuhan ibarat makanan. Saudara mendahulukan makanan rohani, amin, dibandingkan makanan jasmani. Sebab makanan jasmani itu terbatas gunanya. Latihan badania terbatas gunanya. Mungkin engkau mengolah olahraga setiap hari ya, mengolah otot, mengolah tubuh, senam pagi, kesana kemari, tubuhmu bagus, makanmu kamu jaga, makanan yang sehat. Demikian juga latihan rohani. Latihan rohani itu kita melatih diri kita untuk jangan awali pagi hari itu dengan kekecewaan. Apalagi tadi malam. Waduh, saya tadi malam tidur tuh masih ingat-ingat tentang suami saya marah sama saya. Terus saya tidur dengan hati. Di tempat tidur kami nggak ngomong loh. Di tempat tidur kami balik belakang, nggak ngomong. Apa yang suami saya bilang tuh terngiang-ngiang sampai saya kebawa mimpi. Saya mimpi sampai saya cerai loh. Saya mimpi sampai saya bilang, kita cerai aja. Tapi di mimpi itu kita nggak jadi bercerai. Bangunnya saya sesek hati saya. Nah saudara, pagi-pagi hari kita ingat dengan semua masalah kita tampung unek-unek kita. Kalau kita nggak bereskan di hadapan Tuhan, pagi-pagi kita udah ke kantor, lalu kita ingat kecewa. Terus kita datang lagi ke kantor, ketemu dengan bos yang marah-marah saja dengan diri kita. Akhirnya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan hati kita tuh nggak damai, saudara. Makanya setiap hari pastikan kita makan makanan rohani, duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Ingat, Mazmur 91 berlaku. Orang yang duduk di naungan Allah yang Maha Tinggi akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah kubu pertahananku, Engkaulah perlindunganku. Mazmur 91 berlaku bagi orang yang berlindung dalam naungan yang Maha Kuasa. Amin. Pagi-pagi hari makan makanan rohani, latihan rohani, makan makanan jasmani dan rohani. Jangan cuma jasmani saja, tapi kita berlatih diri untuk duduk di dalam lindungan dan naungan yang Maha Tinggi. Nantikan Tuhan. Maka sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang waktu kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca dan merenungkan dari kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, kita mempelajari tentang kerajaan. 1 Samuel dan 2 Samuel berbicara tentang kerajaan Israel, kerajaan yang masih satu. Di masa pemerintahan Raja Saul, semuanya Israel menyatu. Ya, saudaraku, pada waktu zaman Daud mulai memerintah, Israel mulai terbagi dua. Dia pertama-tama diangkat menjadi raja di kerajaan Yehuda, sehingga dia menempati Hebron, kemudian dia bangun kerajaannya di sana Hebron. Kemudian keluarga dari Saul setelah ditaklukkan itu kemudian bersatu dengan kerajaan Yehuda menjadi satu kerajaan Yehuda dan Israel, dan Daud dilantik, diangkat sebagai raja yang memerintah Israel. Pada waktu Absalom menyerang Raja Daud, pada waktu itu Israel mulai berpihak kepada Absalom karena Absalom telah sedikit memberikan bumbu-bumbu fitnahan bahwa raja tidak mau mendengarkan masalah mereka. Ketika Absalom memberontak, sebagian besar Israel itu berpihak kepada Absalom. Ketika Absalom meninggal karena dia tergantung di pohon tarbantin,
keadaan berbalik, Israel kembali berpihak kepada Daud. Daud kembali menjadi United Israel, Kingdom United Israel. Nah, setelah Daud meninggal dunia, dia digantikan oleh putranya yang sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, yaitu Salomo. Pada waktu Salomo memerintah, semua dalam keadaan luar biasa, baik-baik saja. Jadi Salomo adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Pada waktu Salomo menjadi raja ketiga bangsa Israel, disitulah dibangun bait suci Tuhan. Paling megah. Pada waktu itu paling megah, paling luar biasa, dan nama Tuhan dimuliakan, dan Tuhan berjanji kepada Salomo untuk memberikan hikmat, bahkan membuat Yerusalem menjadi tempat kediaman orang berkiblat kepada Dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan yang begitu mengalami kejayaan Israel pada waktu itu. Nah, ketika Salomo hatinya berpaut kepada Allah-Allah dari istrinya yang 700 istri dan 300 gundik, sehingga dia kompromi dan dia hatinya condong kepada Allah-Allah dari istrinya. Disitulah terjadi perkataan Tuhan dengan nubuatan yang berkata, keadaanmu akan terpecah, tapi aku akan terus menjaga keturunanmu di keturunan Yehuda. Singkat cerita, bangkit pegawai istana bernama Yerobeam. Yerobeam itu kemudian memberontak, terjadi kudeta, dan seperti yang dinubuatkan firman Tuhan, kerajaan itu terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan utara. Ingat, kalau utara dia di bumi yang paling atas, posisinya di peta itu kerajaan utara itu di atas, Israel. Jadi ke-11 suku yang ada, Lewi tidak dihitung menjadi 10 suku, tetapi Efraim dan Manasye itu suku dari Yusuf, kemudian dihitung menjadi satu suku, yaitu suku Efraim. Saudara, Efraim dan Manasye itu sebenarnya jadi suku. Jadi antara 10 hingga 11 suku, yaitu termasuk dengan Lewi, Efraim dan Manasye, dan satu suku yang terpisah, yaitu kerajaan yang awalnya dibangun oleh Daud, yaitu Yehuda. Jadi sejak awal bahwa Tuhan berkenan kepada suku Yehuda, dan ingat di dalam kitab Kejadian 49 sudah dinubuatkan bahwa tongkat pemerintahan tidak akan beralih daripadamu, suku Yehuda. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaan terpecah menjadi dua, di mana Israel adalah suku yang paling banyak. Kerajaan Yehuda itu cuma satu. Keturunan dari suku-suku inilah yang menjadi keturunan raja-raja yang kita pelajari di kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, dan nanti di kitab Tawarik 1, Tawarik 2 kita juga akan belajar. Tapi di kitab Tawarik itu akan fokus kepada bagaimana peribadatan di bait suci dan kesukaan raja-raja yang menyembah Tuhan di dalam bait suci, yang memelihara bait suci. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Di antara raja-raja ini, jadi Israel itu awalnya dari Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo, itu terpecah menjadi dua. Terpecah menjadi dua ini, yang Yehuda ini adalah keturunan suku Yehuda. Garis keturunan raja dari suku Yehuda itu berlanjut. Keturunan dengan garis keturunan dengan darah biru. Jadi keturunan raja itu berlanjut. Sementara Yerobeam itu dia bukan dari suku Yehuda, tapi dia kalau tidak salah Efraim, dan dia turun. Yerobeam bukan keturunan raja. Dia Efraim dan dia tapi masih keturunan Israel. Lalu Yerobeam itu menurunkan kerajaan itu. Yerobeam menurunkan kepada anaknya. Tetapi dari anaknya Abiam itu, saudara, anaknya Yerobeam itu Nadab. Dari Nadab ia turun ke Baesa, Ela, Zimri, Omri, itu kebanyakan itu ada terjadi kudeta juga, saudara. Jadi kebanyakan panglima yang kalau Yerobeam menurunkan kepada anaknya Nadab. Dari Nadab ke Baesa itu bukan anaknya, tetapi panglima-panglima yang menaik tahta. Ada Baesa, selanjutnya keturunannya ada Zimri, ada Omri. Omri punya anak Ahab, dan juga ada juga bangkit panglima yang lain, yaitu Yehu. Nah, saudara yang diberkati, ini keturunan dari Yehuda, ini keturunan yang
sudah bukan dari satu suku, tapi dari semua suku itu berusaha untuk tampil kemudian menjadi raja. Jadi genealogi atau silsilah keturunan dari Raja Israel itu bukan dari satu darah, tetapi darah orang-orang Israel. Ada yang memang raja yang kemudian menurunkan kepada anaknya, ada kemudian panglima yang naik menduduki tahta. Bahkan ada yang cuma berkuasa hanya 7 hari karena dia dikudeta Simri, baru dia 7 hari naik sudah dikudeta oleh Omri. Kemudian Omri memerintah sebagai raja. Omri inilah yang menjadi ayah dari Ahab, raja yang sangat jahat itu. Jadi demikian saudara, begitu panjang dan luar biasa kalau kita mempelajari kitab Raja-Raja. Dan kalau kita mempelajari firman Tuhan, jangan kita cuma sekedar yang kita puaskan perasaan emosi kita untuk belajar, wah ini kita terharu dengar Tuhan, tapi kita isi juga brain kita dengan pengetahuan. Oh ternyata di kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, yang kemudian di kerajaan Yehuda itu lahir Yesus Kristus, ada kronologi cerita-cerita kejadian-kejadian. Karena Alkitab itu adalah bagian dari sejarah yang mengangkat wahyu-wahyu khusus orang-orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, sehingga lahirlah Alkitab yang saat ini kita percayai. Amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian saya sedikit mengupas tentang raja-raja yang ada di Israel. Nah, dari raja-raja yang terbagi dua menjadi dua kerajaan, di mana Yehuda itu terpelihara darahnya sebagai darah orang Yahudi keturunan raja. Tapi di Israel itu darahnya itu bercampuran ya, dari panglima, dari berbagai suku, tetapi Israel semuanya. Nah saudara diberkati, dari kerajaan ini mereka juga terbagi menjadi dua bagian dalam arti begini, raja yang takut akan Tuhan dan raja yang tidak takut akan Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kerajaan Yehuda didapati lebih banyak raja-raja yang takut akan Tuhan. Sebab di Yehuda mereka memiliki kebiasaan untuk memelihara hukum-hukum Tuhan, dan mereka berpaut kepada nenek moyang mereka, yaitu Daud. Saudara, ya, Daud menjadi sebuah patokan standar kesukaan Tuhan. Dan ketika Daud itu selama hidupnya, gaya hidupnya, penyembahannya itu banyak termanifestasi pada keturunannya. Ada beberapa raja Yehuda yang tidak takut akan Tuhan, tetapi kebanyakan dari raja-raja Yehuda, mereka lebih banyak yang mengasihi Tuhan, menjauhkan penyembahan berhala, dibandingkan keturunan dari Raja Israel yang betul-betul lebih banyak yang sudah tercemar dengan gaya hidup penyembahan berhala, bukit-bukit pengorbanan, pelacuran bakti, dan lain sebagainya. Di kerajaan Yehuda, keturunan raja terpelihara dan penyembahan mereka lebih banyak terpelihara dibandingkan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu selalu kerajaan Israel, maaf. Kerajaan Israel itu ada 1-2 raja yang dibangkitkan untuk menaklukkan raja-raja yang sudah terlalu kehidupannya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Contoh Raja Yehu yang kemudian dibangkitkan Tuhan untuk membasmi Ahab dan seluruh keturunannya. Itu ada 70 anak itu dibasmi semuanya, saudara. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang terjadi yang kita pelajari di kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, it is not about war. Ini bukan sekedar peperangan, kita mau fokus di sana. Tetapi kita mau fokus di mana Tuhan mencari orang-orang yang berkenan di matanya. Dari kerajaan yang dia bangun di tengah-tengah Israel dan Yehuda, Tuhan sesungguhnya mencari orang yang hatinya, dia katakan seperti Daud, dan seperti Daud. Sekalipun seseorang memberikan persembahan kepada dia, yang dia cari orang-orang yang hatinya seperti Daud. Beberapa kali dikatakan di firman Tuhan, tidak seperti hambaku Daud. Dia melakukan dosa yang jahat seperti Yerobeam bin Nebat. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari kitab Raja-Raja ini bahwa Tuhan mencari orang-orang yang menyukakan hatinya. Dia cari itu di dalam diri raja-raja. Pagi hari ini di kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 13 hingga 17 kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa ada raja-raja kesukaan
dan berkenan di mata Tuhan. Di tengah-tengah keturunan Israel, di tengah-tengah keturunan bangsa Yehuda dari raja-raja yang ada, Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia dan berpaut kepada Tuhan. Kita tahu bahwa tribes of Israel atau suku-suku dari Yehuda itu ada 12. Saudara, yang pertama itu adalah suku Ruben, ada suku Simeon, ada suku Levites. Makanya saudara kalau hobi pakai celana Levites, berarti saya suka celana Levites. Ini kan yang punya orang Yahudi ya. Jadi dari suku-suku yang ada nama suku Ruben, suku Simeon, suku Levi, Zebulon, ya, Isakar, suku Dan, Gad, Asher, baru ada Naftali, suku Yusuf. Yusuf itu terbagi dari Efraim dan Manasye, dan juga terbagi suku Benjamin. Tribes of Israel adalah, kita tahu bahwa mereka adalah pilihannya Tuhan. Mereka itu adalah suku yang dipilih Tuhan. Nah, saudara, di antara pilihan itu ada yang lebih dipilih, yaitu Israel terbagi dua, dan yang lebih dipilih lagi Yehuda untuk melahirkan keturunan Sang Juru Selamat. Saudara diberkati, kalau kita pelajari kitab Raja-Raja, sekali lagi ada raja-raja yang menjadi kesukaan dan berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, dari sini kita belajar, maukah kita memilih untuk kita menjadi kesukaan dari Tuhan. Raja-raja yang menjadi kesukaan, raja-raja yang berkenan di mata Tuhan, ketika mereka melakukan reformasi, ketika mereka menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, ketika mereka menjauhkan penyembahan berhala, Tuhan membela, melindungi mereka. Saudara, kita yang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah orang-orang kesukaannya Tuhan. Ketika kita memilih meninggalkan manusia lama kita dan tinggal di dalam Kristus, pola ini yang Tuhan buat. Kalau engkau jadikan dirimu sebagai rumah kesukaan Tuhan, maka Tuhan berkenan dan menjauhkan daripadamu segala mara bahaya dan pencobaan. Saudara, kita belajar dalam 2 Raja-Raja 13 hingga Raja yang ke-17, ada raja-raja yang menjadi kesukaan dan berkenan di mata Tuhan. Ada juga raja-raja yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apa yang terjadi pada mereka? Peperangan demi peperangan terjadi dan tidak ada perlindungan dalam kehidupan mereka. Seperti siklus hakim-hakim yang jatuh akan diserang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Beberapa raja saya akan baca secara cepat. Ada Yoahas, raja Israel. Raja Yoahas ini keturunan dari Ahab. Dikatakan, saya memberikan stabilo di sini ya. Yoahas dikenal sebagai ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat, nenek moyangnya dari keturunan Raja Israel. Karena dia berlaku jahat, bangkit murka Tuhan terhadap Israel. Mereka diserahkan ke tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hasael selama zaman itu. Orang yang tidak berpihak kepada Tuhan, orang yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan kejahatannya selalu disamakan seperti Yerobeam. Israel seperti Yerobeam. Dan yang kedua ada Yoas, Raja Israel keturunan dari Yoahas. Kemarin kita sudah belajar tentang Yoas, tapi itu Yoas dari kerajaan Yehuda. Yoas bin Ahasia, keturunan dari Raja Yehuda Asia. Kemudian ada Yoas. Kemudian Yoas meninggal dunia. Masih 3 tahun sebelum Yoas meninggal dunia ada bangkit Yoas bin Yoahas, anak dari Raja Israel Yoahas. Sama, dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tapi terus hidup dalam dosa itu, yaitu dosa penyembahan berhala dan membuat bukit-bukit pengorbanan yang mendukakan hati Tuhan. Selebihnya tertulis dalam kitab sejarah. Pada zaman pemerintahan Yoas Raja Israel, ada kematian dari nabi yang memiliki double porsi, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa sebelum dia meninggal dunia, dia memberikan nubuatan tentang
bagaimana Israel akan diserang oleh Raja Aram, tetapi mereka akan memukulnya 5 atau 6 kali, akan memukul Raja Aram sampai habis lenyap. Karena hanya 3 kali kerajaan Aram itu tidak binasa dengan sepenuhnya. Hazael, Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka dan berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada hari itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, Raja Ben-Hadad menjadi raja menggantikan Israel. Nah, saudara, kemudian terjadi kemenangan raja. Kemenangan raja atas Aram, saudara, di pasal yang ke-13, saudara. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapatkan kembali kota-kota Israel. Kemenangan Yoas Raja Israel, ya. Salah tulis di situ, kemenangan Yoas Raja Israel atas Raja Aram. Saudara, kemudian di sisi lain raja-raja Israel ada, di sisi lain juga ada Raja Yehuda. Di pasal 14 berbicara tentang Amasya Raja Yehuda, keturunan dari Yoas bin Ahazia. Amasya dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Lihat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas anaknya. Semakin ke sini, keturunan Yehuda semakin jauh silsilahnya dari Daud, semakin mereka tidak menyerupai Daud, tetapi Tuhan selalu menjadikan indikator itu Daud. Dia seperti Yoas ayahnya tapi tidak seperti Daud ayahnya. Dalam arti Tuhan selalu menaruh Daud sebagai sebuah role model untuk diikuti. Nah, salah satu Raja Amasya ini dia cukup berkenan, tetapi tidak seberkenan seperti Daud. Dia hanya berkenan sebagaimana yang dilakukan ayahnya Yoas. Karena bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, pegawai-pegawai yang telah membunuh Raja Yoas yaitu ayahnya itu juga dimusnahkan. Nah, kembali ke silsilah kerajaan Israel. Silsilah kerajaan Israel di tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Jadi dia disebut juga sebagai Yerobeam II karena namanya juga mengikuti Yerobeam Raja Israel yang mengkudeta, raja pertama Israel yang mengkudeta. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat. Jadi saudara-saudara, di zamannya itu ada Nabi Yunus bin Amitai dari Gat-Hefer. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel. Jadi dia juga punya prestasi, tetapi dia juga tetap garis kuning. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi seberprestasinya seorang raja, tapi kalau dia tidak menjauhkan penyembahan berhala, bagi Tuhan dia adalah garis kuning. Dan sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya orang Israel itu, dia mengembalikan daerah Israel itu melalui Yerobeam II, yaitu Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Beriringan dengan Yerobeam Raja Israel itu kemudian ada Raja Azaria. Raja Azaria ini juga dikenal dengan namanya yang lain, itu Raja Uzia, saudara. Jadi kalau di kitab 2 Raja-Raja, saudara-saudara tidak akan banyak membaca tentang Raja Uzia. Tetapi kalau di 2 Tawarik 26, itu akan banyak dikupas tentang Raja Uzia. Dia seseorang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Nah, Raja Uzia ini ternyata dia adalah oknum pribadi personal yang sama dengan Raja Azaria. Dia Raja Azaria yang ketika di tahun ke-27 zaman Yerobeam
kedua Raja Israel, Azaria anak Amazia, Raja Yehuda menjadi raja di Yehuda. Saudara, ia berumur 16 tahun waktu menjadi raja dan memerintah 52 tahun lamanya. 16 tahun usia yang masih sangat muda, orang itu belum lulus SMA kalau 16 tahun. Tapi ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi saudaraku, di keturunan Yehuda itu imam-imam masih memelihara peribadatan, bahkan raja-raja itu masih dituntun ke jalan yang menjadi kesukaannya Tuhan, karena nama Daud ada di sana. Saudara, maka Tuhan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti ayahnya. Jadi semakin kesini mereka makin seperti ayahnya, tidak semakin seperti Daud, tetapi minimal mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Bangsa itu masih mempersembahkan korban bakaran. Makanya mereka kena tulah. Nah, Raja Yehuda atau Uzia itu merupakan nama lain untuk mereka. Dia adalah putra Raja Amazia dari Yehuda, dikenal juga dengan nama Uzia. Nah, pada waktu itu Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun ke-30 di zaman Uzia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Jadi ada Raja Israel yang bangkit bernama Salum bin Yabes. Kalau saudara-saudara bandingkan di dalam 2 Tawarik 26, ketika itu dikatakan juga bangsa Yehuda mengambil Uzia di umur yang ke-16 tahun. Dan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Jadi fix saudara, Uzia dan Azaria adalah nama yang sama. Dan dia memerintah di Yerusalem. Dia melakukan apa yang benar, ia mencari Allah. Sama seperti Raja Yoas. Raja Yoas yang sudah jadi raja dari umur 7 tahun, dia mencari Tuhan, takut akan Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, kalau Raja Uzia, ia melakukan apa yang benar, ia mencari Allah selama hidup. Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi raja-raja pada waktu itu hidupnya benar berkenan di mata Tuhan itu kadangkala bergantung dari imam yang selalu hidup di samping dia untuk mendidik dia di dalam penyembahan yang benar. Makanya saudara, dulu waktu zaman raja-raja itu raja sendiri, imamnya sendiri. Tapi di perjanjian baru bedanya apa? Kamulah imamat yang rajani. Dulu Raja Uzia mempersembahkan persembahan ukupan itu nggak boleh. Tapi kalau orang percaya kekristenan sekarang, dia menyembah Tuhan, dia juga menerima otoritas kerajaan. Dia mempersembahkan juga di hadapan Tuhan, karena kita adalah imamat yang rajani. Kalau dulu di 2 Tawarik 26 ayat 16, Uzia setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi dulu nggak boleh segampang itu seorang raja mempersembahkan persembahan ukupan. Tapi orang-orang yang spesial di mata Tuhan, yaitu engkau dan saya yang sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus, engkau dan saya bisa mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Engkaulah imamat yang rajani, yang sudah dipanggil Tuhan keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Sampai di sini saudara masih mengikuti, amin. Selanjutnya ada Zakaria, raja yang bangkit di Israel. Tahun ke-38 zaman Azaria atau zaman Uzia, di mana Azaria atau Uzia dia memerintah 52 tahun. Jadi di tahun ke-38 dia masih hidup sekitar 14 tahun lagi kemudian. Itu bangkit seorang raja bernama Zakaria. Apa yang dia lakukan? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Jadi saudara, Israel itu betul-betul mengalami kejatuhan. Itu sebabnya orang Samaria itu dijauhi oleh orang Yahudi. Karena orang Samaria itu kesukaannya adalah melakukan penyembahan berhala di bukit-bukit pengorbanan di Samaria, di Dan. Nah saudara, Raja Israel itu berdiam di Samaria. Awalnya dia bernama Semer. Daerah itu kemudian menjadi Samaria. Makanya perempuan yang Samaria itu di Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, dan sudah tiba saatnya sekarang penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dulu orang Samaria ditolak Tuhan karena mereka memberikan penyembahan berhala di bukit-bukit pengorbanan mereka. Selanjutnya dari Raja Israel Zakaria, Salum bin Yabes
mengikat persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Yibleam. Dikudeta lagi oleh Salum bin Yabes. Dikudeta oleh Salum bin Yabes dan dia menjadi Raja Israel. Jadi kursi panas ya saudara. Raja Israel itu adalah kursi panas, itu saling membunuh untuk perebutan kekuasaan. Sesudah itu majulah Menhanem bin Gadi dari Tirsa lalu sampai ke Samaria. Dia membunuh Salum bin Yabes di Samaria. Kemudian menjadi raja menggantikan dia. Jadi Menahem menjadi raja, naik menggantikan Salum. Benar-benar kursi panas saudara. Selebihnya riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya sesungguhnya tertulis dalam kitab Raja-Raja. Dari mulai Tirsa, Menahem, raja berikutnya memusnahkan Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya sebab orang tidak membuka pintu kota baginya, maka dimusnahkan kota yang dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Waduh, ini kekejaman luar biasa. Menahem pada waktu itu dengan mulai dari Tirsa, ketika dia memusnahkan semua orang di dalamnya, bahkan dibelahnya semua perempuan yang mengandung, dia itu sangat-sangat jahat. Dalam tahun ke-39 zaman Raja Azaria atau Raja Uzia, Raja Yehuda, Menahem bin Gad menjadi raja atas Israel. Jadi kurang lebih hanya waktu yang sangat singkat saudara. Dia Raja Sakaria dan Raja Salum menjadi raja sudah digantikan oleh Raja Menahem. Dalam kurun waktu dari tahun ke-38 sampai tahun ke-39 Raja Uzia. Nah, Menahem melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selanjutnya ada Pul, Raja Asyur datang menyerang negeri itu. Apa yang terjadi? Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya ia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Dia keluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang kaya yang diberikan kepada Raja Asyur, 50 shekel dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana. Jadi dia mengeluarkan uang untuk kerjasama dengan bangsa yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu Raja Asyur. Nah, dalam tahun ke-50 zaman Azaria, Raja Yehuda, ada Pekahya, anak dari Menahem. Dia menjadi raja atas Israel hanya 2 tahun. Wah, saudara, pendek-pendek ya pemerintahannya. Sama, ia lakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Akibatnya, orang Israel berdosa pula. Jadi saudara, pemimpin yang takut akan Tuhan akan melahirkan bangsa yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mengenal peradaban, ibadah, dan Tuhan akan membuat bangsanya. Makanya awali segala sesuatu dengan berdoa bagi pemimpin bangsa ini supaya takut akan Tuhan. Khususnya pemilu 2024 saudara, kita doakan supaya pemerintah yang ada adalah takut akan Tuhan. Lalu perwira dari dia, yakni Pekah bin Remalia, melawan dia, bersepakat membunuh di Samaria, di puri istana raja. Wah, benar-benar ya saudara. Beserta dia dan Argob dan Arya serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahya, kemudian raja menggantikan dia. Saudaraku, apa yang Yerobeam tabur dia tuai. Karena dia mengawali dengan kudeta, makanya kerajaan Israel itu kacau balau, dipenuhi dengan orang-orang yang menganggap nggak masalah kalau kudeta jadi raja. Akhirnya dia dikudeta lagi oleh orang lain raja menjadi. Jadi sistemnya tabur tuai. Engkau mengkudeta, kemudian keturunanmu juga akan dikudeta oleh orang lain. Saudara, Pekah kemudian menjadi raja Israel di tahun ke-52 zaman Azaria, di penghujung tahun Raja Uzia. Nah, kalau saudara-saudara bandingkan, Raja Yehuda itu pemerintahnya tuh panjang-panjang, lama-lama. Sementara Raja Israel itu tidak bertahan karena selalu dikudeta. Sama, Raja Pekah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam. Pada zamannya itu datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnya Iyon dan daerah-daerah lainnya sampai Galilea, seluruh tanah Naftali, diangkutnya penduduknya ke Asyur. Mulailah terjadi pembuangan sedikit demi sedikit. Setelah Azaria, Raja Uzia mangkat, bangkit Raja Yotam, Raja Yehuda, kembali lagi raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan keturunan sebelumnya, ayahnya, Uzia ayahnya. Jadi Uzia punya role model itu turun dalam diri Yotam. Karena Daud itu keturunan nenek moyangnya udah terlalu jauh. Mereka sudah terlalu jauh, tidak bisa mengenal pengenalan yang seperti Daud.
Tapi mereka tetap takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar. Ya 25 tahun menjadi raja, 16 tahun dia memerintah, lumayan cukup lama dibandingkan Israel yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang 7 hari. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Namun dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit. Selanjutnya di Raja Yehuda ada Ahaz. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Keturunan dari Yotam ini ada satu raja yang tidak hidup menurut kelakuan dari nenek moyangnya yang baik. Dia justru menjadi raja yang menuruti kelakuan raja-raja Israel. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Saudara lihat, selalu apa yang menjadi patokan, tidak hidup seperti Daud leluhurnya. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel yang sama mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Jadi dia salah satu raja Yehuda yang jahat. Ia berlaku keji, perbuatan bangsa-bangsa seperti bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan Israel. Dia persembahkan membakar korban di bukit pengorbanan, di atas tempat yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Nah, waktu itu majulah Resin raja Aram dan Pekah bin Remalia raja Israel berperang melawan Yerusalem. Mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Memang ada satu pemeliharaan ya kepada Yehuda. Tuhan tidak izinkan Yehuda itu, kerajaan itu jatuh. Karena memang sudah ada janji Tuhan. Di saat mereka berperang, saudara, Yehuda tetap bertahan. Kemudian lahirlah raja yang terakhir dari Israel, yaitu Raja Hosea. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, ada Hosea bin Elah menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukanlah seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser Raja Yehuda maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Pada zaman Hosea, kerajaan Israel runtuh. Kerajaan utara itu runtuh, saudara. Dikatakan bahwa karena singkat cerita bahwa Israel itu tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, mereka menyembah berhala, mereka bersekutu dengan bangsa-bangsa asing, mereka tidak memelihara hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja, yaitu kerajaan selatan. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang dibuat sendiri, yaitu yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya di hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah saudaraku, akhir dari kesimpulan ini bahwa Israel tidak hidup menurut kebenaran firman, menurut gaya hidup Daud, tapi orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhi dosa-dosa Yerobeam sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini, saudara, Israel runtuh. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa di antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, dan oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu.
Demikian saudara, orang-orang Samaria dibedakan sebagai orang-orang yang tidak mengenal hukum Tuhan. Sampai di sini kerajaan Israel berakhir, kerajaan Yehuda masih berlanjut keturunannya, saudara. Kerajaan Israel itu masih berlanjut keturunannya sampai ada Raja Hizkia, ada Raja Manasye, kemudian ada raja, berakhir dengan Raja Sedekia, dan ada Gubernur Gedalia, saudara. Sekilas saya membagikan sedikit tentang genealogi atau silsilah keturunan raja-raja Israel dan Yehuda. Dari Daud lahir Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, lalu ada Yoram bin Yosafat, dan seseorang bernama Atalia itu kemudian menjadi ada hubungan dengan Ahab. Atalia ini adalah keturunan dari Ahab. Dia adalah anak dari Ahab yang menjadi ibu dari Ahazia. Nah, Atalia ini menjadi, karena dia adalah keturunan dari Ahab, dia juga seseorang yang istilahnya dia jahat ya. Dia ibu dari Ahazia. Nah, Atalia ini anak dari Ahab atau cucu Omri. Atalia ini juga membuat sesuatu pada waktu zaman Ibu Asia ini, dia ingin membunuh keturunan dari yang ia mentargetkan untuk membunuh Yoas. Makanya Yoas dibawa lari. Kemudian di umur 7 tahun dia diselamatkan oleh Yosabat. Kemudian dia berhasil menjadi Raja Yehuda. Jadi Atalia ini ada di tengah-tengah kehidupan Israel dan Yehuda sebagai anak dari Ahab. Kemudian dia menjadi ibu dari Ahazia. Dan saudara, keturunan Daud ini selanjutnya sampai Ahazia, Yoas, Amazia, Uzia atau Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, lalu kemudian ada Eliakim, Yoahaz, saudara, Yekonya, dan Sedekia. Lalu terakhir ada Gedalia ya saudaraku. Nah, untuk keturunan Daud seperti itu. Kalau di keturunan Raja Israel, dia itu berbagai macam latar belakang suku juga, mulai dari Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Omri, Ahab, Ahazia. Ahab itu menikah dengan Izebel. Kemudian Ahazia melahirkan Yoram. Yoram itu Ahazia, dan kemudian Yoram itu menjadi raja di Yehuda. Ada Yehu, Yoahaz, Yoas, Yerobeam, Zakaria, Salum, Menahem, Pekahya, Pekah, Hosea. Kalau panah-panah yang seperti itu menandakan perpindahan kekuasaan dengan cara yang lain, yaitu kekuasaan dengan cara mengkudeta. Nah, kalau cetak miring itu saudara adalah ratu, yaitu Ratu Izebel dan Ratu Atalia. Kalau merah itu raja kerajaan Israel, yang hijau itu raja kerajaan Yehuda, dan yang biru itu adalah raja kerajaan bersatu. Saudara diberkati, itulah silsilah dari raja-raja Israel dan Yehuda. Kesimpulannya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana raja-raja yang berkenan di mata Tuhan itu selalu patronnya seperti Daud sebagai standar kesukaannya Tuhan. Kalau kita lihat di sini beberapa ayat yang membuktikan bahwa Tuhan mencari orang yang seperti Daud. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud. Ya, demikian juga yang lain. Abiam tidak sepenuh hati, tidak seperti Daud. Asa melakukan apa yang benar seperti Daud. Ahaz tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud. Daud. Ada apa dengan Daud, saudara? Daud adalah kesukaannya Tuhan. Itu sebabnya beberapa hal yang menarik yang saya lihat di sini. Raja-raja yang berkenan di mata Tuhan seperti Daud sebagai standar kesukaan Tuhan. Apa yang seperti Daud? Penyembahannya, sikap hatinya. Makanya firman Tuhan juga katakan, aku akan membangun kembali pondok Daud. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Amin, saudara. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya
dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunkan kembali seperti di zaman dahulu kala. Kemudian di Kisah 15 ayat 16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan. Saudara, apa yang menarik di sini? Kenapa raja kesukaan Tuhan seperti Daud? Sebab standar kesukaan Tuhan adalah pujian, penyembahan, pertobatan. Di dalam Mazmur 51, kesukaan Tuhan adalah seperti Daud yang bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosanya. Yang kedua, dia mencari raja-raja yang berkenan di matanya, yaitu orang-orang yang menjauhkan penyembahan berhala dan bukit-bukit pengorbanan. Artinya saudara, kalau kita lihat orang-orang yang menyembah Bapa di dalam firman, menyembah Dia dengan caranya Dia. Tuhan tidak mau raja-raja yang menyembah dengan penyembahan berhala, menduakan Tuhan. Itu ada di 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain. Tuhan tidak mau ada Allah lain. Raja-raja yang berkenan di mata Tuhan, raja-raja yang mengikuti 10 perintah Allah. Tidak ada Allah lain, tidak menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Sabat. Orang-orang yang menjaga ibadah. Yang berikutnya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika Raja Israel atau Raja Yehuda mau mengandalkan Raja Aram, mereka takut kepada Raja Aram, Raja Asyur, mereka kompromi. Di situ Tuhan tidak berkenan, saudara. Tuhan hanya mau Dia saja yang diandalkan dan mengikuti kehendak dan suara Tuhan. Seperti Raja Yosafat, pada waktu dia diajak berperang bersama-sama dengan Raja Ahab. Kudaku dan kudamu, keretaku dan keretamu, mari kita berperang melawan Raja Aram. Lalu dia tanya, apakah di sini ada seorang nabi? Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang seperti Daud. Sebelum dia berperang, dia bertanya-tanya akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tuhan mencari orang-orang yang seperti Daud, yaitu orang-orang yang mempersembahkan pujian penyembahan yang penuh dengan pertobatan, yang mengutamakan dan mencintai Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang lain, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengikuti kehendak dan suara Tuhan. Amin. Raja yang berkenan kepada Tuhan, itu di kitab Raja-Raja seperti itu. Dan hari ini menjadi pelajaran buat kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Seperti Daud, seperti Daud, seperti Daud, dan seperti Daud. Demikian raja-raja itu selalu dibandingkan dengan Daud. Dan bahkan sampai hari ini Tuhan katakan, aku akan memulihkan pondok Daud. Maliaki 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara-saudara, pilihlah Tuhan pada hari ini, maka engkau akan hidup. Pilihlah berkat dan bukan kutuk, maka engkau akan menikmati hidup. Karena Tuhan akan membuat perbedaan. Raja yang takut akan Tuhan dan raja yang tidak mengenal Tuhan, itu dibuat perbedaan yang sungguh besar. Sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, semua orang fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudara-saudara, kalimat ini saya merasakan kerinduan yang sangat berat, kerinduan yang sangat hebat dari Tuhan terhadap sebuah penyembahan yang berkenan. Ketika dicari-cari bahkan di tengah-tengah keturunan Raja Yehuda, tidak ada yang benar-benar seperti Daud. Ada yang mirip, tetapi tidak menjauhkan bukit pengorbanan dan lain sebagainya. Yang Tuhan cari seperti Daud. Why Daud, saudara? Seseorang yang begitu dirundukan oleh Tuhan, caranya memuji dan menyembah Tuhan. Di perjanjian baru diulang kembali, Kisah 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh.
dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan. Sekalipun bangkit raja-raja yang mengasihi Tuhan, tapi tidak lebih baik daripada seorang yang bernama Daud yang menjadi kesukaannya. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan, saudara, mari kita menjadi pribadi yang disukai Tuhan. Jadilah pemuji dan penyembah Tuhan. Di dalam kitab Raja-Raja secara detail kita melihat ada hal-hal yang Tuhan tegur dalam hidup mereka. Betapa Tuhan sangat detail dalam kehidupan kita. Mari kita berbenah, saudara. Kita ada di zaman kasih karunia di mana anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga kita diberikan kekuatan untuk memberi yang terbaik, menyembah Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan. Seperti raja-raja yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Jadilah pribadi-pribadi yang tahu bagaimana beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Salah satunya yaitu menjadi seperti Daud yang dikenal oleh Tuhan. Oleh karena Kristus, kau dan saya bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami belajar dari kisah raja-raja. Ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Dan mereka yang hidup menurut nasihat firman Tuhan, menurut nasihat para imam, bukan menurut apa kata orang fasik. Merekalah yang dikenal oleh Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, kami belajar dari peristiwa raja-raja, kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Membangun kembali pondok Daud yang disukai oleh Tuhan, menyembah Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus diberkatilah tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat, memohon berkat daripadamu. Kiranya kehidupan kami diberkati, semakin diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.